Berikut adalah laporan keuangan PT Abadi Teknologi periode Agustus tahun 2025. Kita mulai dari laporan kas kecil. Saldo awal kas kecil tercatat sebesar 750.000, kemudian perusahaan melakukan pengisian dana tambahan sebesar 4.250.000. Beberapa pengeluaran yang terjadi diantaranya biaya ATK, konsumsi, transportasi, listrik dan air, dan lain-lain. Dari laporan kas kecil ini bisa diketahui saldo penerimaan sebesar 10 juta rupiah, saldo pengeluaran sebesar 7.553.000 rupiah, dan sisa saldo bulan Agustus sebesar 2.447.000 rupiah. Sehingga pengajuan kas kecil pada bulan September 2025 sebesar 7.553.000 rupiah. Berikut adalah jurnal transaksi kas dan non-kas PT Abadi Teknologi bulan Agustus tahun 2025. Pertama, pada bagian transaksi kas, perusahaan mencatat penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara tunai. Transaksi ini meliputi penerimaan dari hasil penjualan produk, serta pengeluaran untuk pembelian bahan baku, pembayaran listrik, dan biaya operasional karyawan. Sedangkan pada bagian transaksi non-kas, perusahaan mencatat penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan tanpa uang tunai. Pembayaran dilakukan melalui ATM, mobile banking, kartu kredit, virtual account, dan QRIS. Transaksi ini mencakup penjualan produk secara kredit, pembayaran sewa ruangan, hingga pendapatan jasa teknisi. Dengan demikian, tabel jurnal ini menunjukkan perbedaan antara transaksi kas yang dilakukan dengan uang tunai dan transaksi non-kas yang dilakukan melalui berbagai metode pembayaran non-tunai. Berikut adalah jurnal penerimaan kas PT Abadi Teknologi periode Agustus 2025. Dalam jurnal ini, perusahaan mencatat berbagai penerimaan baik yang berasal dari penjualan produk secara tunai, penjualan secara kredit, maupun dari pendapatan jasa. Total penerimaan kas yang dicatat berjumlah 40 juta rupiah. Dan penerimaan piutang sebesar 20 juta rupiah. Pada bagian jurnal umum atau memorial, semua transaksi tersebut dicatat dalam bentuk debit dan kredit. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa jumlah debit dan kredit seimbang, yaitu sama-sama sebesar 60 juta rupiah. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran umum tentang penerimaan kas dan pencatatan transaksi keuangan perusahaan selama periode tersebut. Berikut adalah jurnal pengeluaran kas PT Abadi Teknologi periode Agustus 2025. Dalam jurnal ini, perusahaan mencatat berbagai transaksi pengeluaran. Pengeluaran tersebut meliputi pembelian komponen elektronik secara kredit, pembelian bahan baku elektronik, pembayaran tagihan listrik, pembayaran sewa ruangan produksi melalui transfer bank, serta biaya operasional karyawan. Total pengeluaran kas yang tercatat adalah 30 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran melalui piutang sebesar 10 juta rupiah. Pada bagian jurnal umum atau memorial, semua transaksi pengeluaran tersebut dicatat dalam bentuk debit dan kredit dengan nilai yang seimbang, yaitu sama-sama berjumlah 40 juta rupiah. Dengan demikian, tabel ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola pengeluaran kas maupun non-kas selama periode tahun tersebut. Selain laporan utama, perusahaan juga menggunakan formulir pengajuan dana kas kecil.
Formulir ini berfungsi sebagai dasar permintaan dana tambahan jika saldo kas kecil menipis. Di dalamnya terdapat tanggal pengajuan, nama pemohon, keperluan penggunaan dana, jumlah nominal, serta tanda tangan persetujuan dari atasan dan bagian keuangan. Dengan adanya formulir ini, setiap penggunaan dana kas kecil mendapat persetujuan resmi dan tetap terkontrol. Lalu setiap transaksi juga dilengkapi dengan bukti kas. Bukti kas masuk digunakan ketika ada penambahan kas seperti pengisian dana kas kecil sebesar Rp4.250.000 dengan nomor BKM 001. Sedangkan bukti kas keluar digunakan untuk setiap pengeluaran. Misalnya penutup, laporan keuangan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dari penerimaan sebesar 40 juta, pengeluaran sebesar 30 juta, serta pencatatan piutang sebesar 20 juta, dan transaksi kredit sebesar 10 juta. Perusahaan dapat mengontrol arus kas dengan lebih baik. Dengan adanya laporan, formulir, dan bukti transaksi, manajemen dapat menjaga transparansi, mengendalikan biaya, dan memastikan keuangan perusahaan tetap sehat dan terkelola dengan baik.